Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Bintang dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait teknologi dan masyarakat digital di dalam Digital Labor. Tapi aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Ana Rodotul Asaroh, Azam Fahmi Sabilhaq, Muhammad Umer Al-Hakim, dan Adelia Maharani. Nah, sebelum masuk ke penjelasan Digital Labor, aku mau nyinggung dikit terkait digital environment. Karena kenapa? Karena digital labor dan digital environment itu erat kaitannya. Nah, digital environment atau lingkungan digital, teman-teman, merupakan sebuah ekosistem yang terbentuk dari interaksi antara manusia, teknologi, dan informasi. Nah, memasuki industri 4.0 ini, kemajuan teknologi dan industri itu nggak bisa dipisahin, teman-teman. Dengan adanya kemajuan atau perkembangan teknologi digital yang pesat menyebabkan perubahan dan dampak yang besar bagi masyarakat. Terus media juga ikut serta dalam perubahan dinamika kerja. Faktanya muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dimediasi dan difasilitasi oleh teknologi digital. Salah satunya itu digital labor. Nah, masuk ke digital labor merupakan tenaga kerja yang berada pada ruang teknologi digital. Menurut International Labour Organization, ILO, digital labor merupakan seseorang yang bekerja di bidang ekonomi, platform beasiswa, web dengan tipe pekerjaan yang sangat terbuka kepada semua orang dan tersebar secara geografis atau crowd work. Baik, bagian selanjutnya ada karakteristik digital labor. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi digital, yang kedua ada fleksibilitas dalam tempat kerja, yang ketiga ada eksploitasi. Yang pertama pekerja digital sangat tergantung pada teknologi seperti internet, media sosial, dan kecerdasan buatan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua ada fleksibilitas dalam tempat kerja, yaitu digital labor seringkali bekerja dari lokasi manapun, tidak terikat pada kantor fisik. Pekerja digital seringkali bekerja dengan bermodal kontrak jangka pendek, menciptakan model kerja yang lebih fleksibel, tapi juga bisa membuat batas antara kerja dan waktu pribadi mereka menjadi kabur. Yang ketiga ada eksploitasi. Eksploitasi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan mengeksploitasi tenaga kerja digital untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memberikan imbalan yang layak bagi para pekerja. Mereka berkontribusi pada nilai ekonomi tanpa mendapatkan imbalan yang setara, menjadikan mereka komoditas dalam sistem kapitalis. Selain itu, tidak ada hak dan perlindungan untuk bekerja. Contoh digital labor. Oke, untuk contoh sendiri, kami mengambil contoh dari aplikasi Shopee. Karena Shopee saat ini merupakan platform e-commerce yang sangat populer dan memang dapat dikategorikan sebagai bentuk digital labor. Platform ini bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli secara online. Dalam konteks ini, Shopee tidak hanya menjadi tempat jual beli semata, tetapi juga mengumpulkan data yang sangat berharga tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan preferensi produk. Data inilah yang kemudian diolah dan dimanfaatkan oleh Shopee untuk berbagai tujuan, seperti personalisasi rekomendasi produk, pengembangan fitur baru, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan kata lain, Shopee menggunakan data sebagai modal utama dalam menjalankan bisnisnya. Dampak digital labor. Digital labor memiliki berbagai dampak, baik itu berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari digital labor antara lain adalah fleksibilitas kerja, penciptaan peluang kerja baru, dan peningkatan produktivitas. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, antara lain adalah ketidaksetaraan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, persaingan yang ketat, risiko keamanan data, dan privasi. Kemudian, mengapa sih mempelajari digital labor itu penting? Karena yang pertama, kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di era saat ini, banyak perusahaan yang beralih ke platform online. Hal ini membutuhkan keterampilan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, adanya perubahan struktur kerja.
di era saat ini juga mengubah cara kita bekerja nih, dari pekerjaan fisik atau kantor ke pekerjaan jarak jauh atau pekerjaan berbasis digital. Dengan memahami digital labor sendiri ini, kita dapat melihat bagaimana sih teknologi mengubah sifat pekerjaan, baik dari sifat fleksibilitas maupun ketidakpastian pekerjaan. Yang terakhir itu kesadaran akan eksploitasi dalam digital labor. Beberapa pekerjaan digital ini tidak adil atau kurangnya perlindungan bagi pekerja. Dengan mempelajari digital labor, individu akan lebih sadar akan hak-hak pekerjaan digital labor dan tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam industri ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Digital labor atau pekerjaan digital adalah cara baru kita bekerja dengan memanfaatkan teknologi. Pekerjaan ini menawarkan kebebasan untuk bekerja kapan saja dan dari mana saja, namun juga membawa tantangan seperti ketidakpastian dan resiko eksploitasi. Memahami digital labor sangat penting bagi kita agar bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi masalah yang muncul. Dengan memahami bagaimana teknologi mengubah cara kita bekerja, kita bisa mempersiapkan untuk masa depan, menciptakan inovasi baru, dan membangun hubungan kerja yang lebih baik. Selain itu, dengan memahami resiko eksploitasi, kita bisa memperjuangkan hak-hak pekerja digital dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.